Saudara-saudari dalam Kristus yang saya hormati sekalian, apa kabar semua? 1 minggu telah berlalu, sampailah kepastian yang baru untuk minggu ini, untuk perjamuan kudus. Mari kita mempersediakan diri dengan saat duduk. Untuk panggilan berbakti pada petang ini diambil dari Mazmur 37:1 hingga 7. Saya akan bacakan ayat ganjil dan jemaah akan berbalas dalam ayat genap. Ayat pertama Mazmur 37. Dari tahu jangan geram kerana orang jahat, jangan cemburu akan mereka yang berbuat salah. Mereka segalanya seperti rumput dan layu seperti tutup rumah hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri itu dan berlakulah setia. Darilah kebahagiaan kepada Tuhan, memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya yang akan menolongmu. Ia menyatakan kesetiaanmu seperti terang dan ketulusanmu seperti siang. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai ia bertindak. Jangan gelisah kerana orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Mari kita masuk pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh adik Gregory. Shalom semua dalam saudara Kristus. Sebelum kita mulakan pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Halo Tuhan, halo Bapa yang kami sembah, Bapa yang puja ya Tuhan. Kami ucap syukur atas hari yang sungguh indah yang Kau berikan kepada kami, atas ada yang terindah di sini Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan tiap hari yang berlimpah-limpah kepada kami Bapa. Bapa, saat ini kami ingin memuji menyembah Engkau dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan apa yang kami ada di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pelindung kami. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Semua nyatakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman.
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya katakan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kisah indah kami Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Bapa. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku era dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, mendengar suara-Mu.
saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku, membawa daku, bawa daku, era dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Semuanya kan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali nyatakan hadirat-Mu, dengar doa kami ya Tuhan. Kudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu yang dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga yang kami kasihi, pada petang ini kami datang kepadamu kerana Engkaulah layak disembah oleh umat-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir dan Maha Tahu. Kami tahu kami lemah, kami memerlukan Engkau pada setiap masa. Terutamanya pada saat ini, dunia ini telah dengan penyakit COVID-19. Kami tahu kami tidak ada harapan. Kami lemah, kami takut.
Tapi kami bersyukur kerana Engkau telah berikan peluang kepada kami pada petang ini. Kami boleh rakamkan kepatian dan kami boleh muat atas rakaman kami ke dalam YouTube dan lebih ramai di dunia ini boleh nampak. Kami doalah untuk rakaman kami pada petang ini akan menjangkau dengan lebih ramai orang. Dan mereka yang mendengar kepada firman-Mu, yang dengar kepada lagu-Mu, mereka akan tersentuh. Dan lebih ramai akan mengenali siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah pada petang ini kami serahkan rakaman kami kepada Engkau. Kami tahu kami hanya Allah Engkau. Satu Allah yang kecil Engkau adalah gunakan untuk memuliakan nama Engkau. Kami berikan semua kemuliaan kepada Engkau untuk yang kami semua buat ini. Kami juga berdoa untuk pemilihan presiden sikit pada November ini. Agar Tuhan akan mengangkat seorang presiden yang menurut kehendak hati Engkau untuk membimbing untuk persidangan Metodis Cina ini pada pengkau yang baharu. Kami serahkan persidangan ini kepada Engkau. Biarlah Engkaulah yang akan membimbing dalam pemilihan ini. Dan kami tahu Engkaulah yang akan memilih seseorang presiden yang takut kepada Engkau, yang mengenali Engkau dengan lebih dalam. Kami serahkan presiden yang baru ini kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk negara kami kepada Engkau, Malaysia yang tercinta ini. Kami tahu kami bukan kebetulan berada di bumi ini. Kami tahu Engkau kasihi dunia negara kami, Malaysia. Kami doalah untuk pemimpin-pemimpin negara kami sebenar untuk penyakit COVID-19 ini. Kami tahu kami tidak boleh buat apa-apa, hanya boleh bergantung kepada Engkau. Kami serahkan pemimpin negara kami kepada Engkau. Biarlah mereka membuat sesuatu keputusan yang mengikut khidmat daripada Engkau dan yang akan menguntungkan dan memberi manfaat kepada rakyat-rakyat Malaysia. Kami juga serahkan anak-anak Engkau yang dalam kabinet supaya mereka memberikan kesaksian kepada negara ini. Lebih ramai orang menerusi pelayanan mereka di dalam negara ini. Mereka akan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenali Engkau. Kami serahkan semua anak-anak Engkau dalam kabinet, dalam pembimbing untuk negara, untuk negeri dan setempat. Kami juga serahkan negara dunia ini kepada Engkau. Kami tahu tidak ada satu negara yang terkecuali daripada penyakit COVID-19 ini. Kami tahu semua manusia adalah lemah. Kami memerlukan Engkau. Kami seru kepada Engkau, biarlah Engkau campur tangan dalam hal ini COVID-19. Biarlah lebih ramai orang lebih mengenali Engkau, menerusi penyakit ini. Kami tengok banyak kesaksian yang mereka telah menemui Tuhan Yesus menerusi COVID-19 ini. Beratus-ratus dan beribu-ribu orang telah mengenali Engkau dan menyeru kepada Engkau supaya mereka akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kerana semua ini memuliakan nama Engkau. Kami serahkan kepatian pada petang ini kepada Engkau. Biarlah Engkau, roh Engkau akan sentuh setiap yang akan dengar kepada rakaman kami pada petang ini. Kami serahkan sekali lagi kepatian ini kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, berdoa. Litany doa Bapa. Tuhan yang penuh belas kasihan, ajarlah kami untuk berdoa sebagaimana Yesus mengajar pengikut-pengikutnya berdoa. Kami berdoa untuk dunia ini yang terbahagi dengan bangsa-bangsa, bahasa, agama, taraf dan jantina. Berkata, Ya Bapa kami yang ada di surga. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk semua orang yang membawa nama Kristus. Berkata, Dikuduskanlah nama-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang dihalang untuk keadilan, keamanan, kebebasan dan pengharapan. Berkata, Datanglah kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berkuasa, untuk pemerintah
perniagaan, pertubuhan dan media berkata, jadilah ayammu itu seperti di surga. kami berdoa untuk mereka yang kekurangan makanan, tempat tinggal, pakaian, perubatan dan kasih berkata, Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. kami berdoa untuk semua mereka mengalir diri daripada jiran mereka yang dalam keperluan. Ampunkanlah kesalahan kami. Kami berdoa untuk mereka yang telah melukakan dan memperalatkan kami yang tidak menghargai kami berkata, Kami mengampuni kesalahan kami. kami berdoa untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan, untuk mereka yang tabah dalam kesakitan, yang menghadapi kematian, yang kedukaan kerana kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk mereka yang dipenuhi kehampaan dan kepada mereka yang berniat untuk membunuh diri berkata, Jangan biarkan kami ke dalam kami berdoa untuk mereka yang di dalam ancaman peperangan dan pengganas, dan juga untuk mereka yang hidup dalam ketakutan kerana pertelingkahan di dalam rumah tangga mereka berkata, selamatkanlah kami dari segala kami berdoa untuk semua ini sebagai harapan kami untuk dan iman kami di dalam Engkau. Hanya Engkau sahaja dapat menyelamatkan kami berkata, Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia selama-lamanya. amin dan amin. Jemaat sila duduk. Untuk berita gereja pada petang ini, kita akan teruskan kebaktian secara online untuk bulan yang akan datang, Ogos dan seterusnya. Kita akan hantarkan link kita di dalam grup WhatsApp kita supaya semua orang boleh berkongsi dengan saudara, saudari dan saudara mara dan kawan-kawan kamu supaya kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Kelas pelajaran top 1 akan berterusan pada setiap Jumaat 7.45 sampai 9 malam. Cikgu Susan akan menyediakan link dan akan berkongsi di dalam grup kita. Pastor akan memimpin kita dalam top. Persekutuan doa setiap pagi Sabtu 8 sampai 8.30 akan berterusan. Datang beramai-ramai menerusi online juga supaya kita boleh berdoa untuk gereja kita, untuk keluarga kita dan juga untuk dunia kita. Dan bengkel komiti pelayanan bahasa Malaysia untuk kawasan barat Kuching akan diadakan pada 16 September hari Rabu dari 8 pagi sampai 1 petang. Ini adalah untuk komiti saja yang berminat boleh melaporkan diri kepada saya atau daftar kepada saya. Kerja amal akan diteruskan pada Sabtu ini di rumah Frankie. Datanglah beramai-ramai, kita ada makanan daripada Cikgu Susan yang nyaman, mesti datang. Jangan tak datang. Untuk persembahan dan bersepuluhan, kita kumpulkan di dalam rumah dulu dalam keluarga kamu, dan kamu boleh bawa setiap hari Rabu atau Khamis semasa kita rakamkan untuk kebaktian kita. Okey, Cikgu Susan akan kumpulkan. Kalau kamu berikan bukan secara tunai, kamu mesti kontak atau berhubung dengan Cikgu Susan, atau pakai Sarawak Pay kamu mesti berhubung dengan Cikgu Susan. Dan seterusnya untuk jadual kebaktian untuk mereka yang akan melayani minggu depan, sila ambil perhatian. Okey, ada yang ditayangkan di atas ini screen. Okey. Okay, mari kita bersediakan hati kita untuk memberi dan persembahan. Seperti yang telah diumumkan tadi, kamu kumpulkan pemberian dan persembahan kamu di dalam rumah dulu. Nanti kamu bawa semasa kita rakamkan untuk kebaktian setiap minggu, yaitu pada hari Rabu atau Khamis malam. Kami akan umumkan di dalam kumpulan WhatsApp kita. Mari saya pimpinkan doa untuk pemberian dan persembahan. Tuhan, kami datang pada petang ini, kami bersyukur kerana berkat Engkau yang melimpah-limpah untuk minggu yang lepas. Kami tahu semuanya adalah anugerah Engkau. Kami tidak ada apa-apa yang boleh sembah kepada Engkau. Engkau akan berkati mereka memberi, Engkau juga berkati untuk mereka yang tidak memberi, dan Engkau akan menggalakkan mereka memberi juga.
Kami serahkan pemberian dan persembahan pada petang ini kepada Engkau. Biarlah semuanya memuliakan nama Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Selalu hidup bagi Yesus Tuhanku, berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, iman dunia ku tinggalkan. Tuhan terimalah aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Yang kan kau milikiku. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di syurga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sudah tutup. Mari kita bersedia untuk dengar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada petang ini diambil daripada 1 Timotius 4:6 ayat 6 sampai 10. Saya akan baca, engkau akan dengar. 1 Timotius 4:4 ayat 6. Jika engkau memberikan semua penunjuk ini kepada saudara-saudara seiman, engkau akan menjadi hamba Kristus Yesus yang baik. Teguhkanlah hidup kerohanianmu dengan ajaran iman Kristian dan ajaran benar yang telah engkau ikuti. Jauhkanlah dirimu daripada cerita-cerita tahayu yang jahat dan sia-sia. Lihatlah dirimu untuk kehidupan yang beribadah. Ayat 8.
Latihan jasmani dan faedahnya, tetapi latihan rohani sangat berfaedah dalam segala hal. Kerana latihan rohani memberikan faedah kepada hidup kita baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Ayat 9. Kata-kata ini sungguh benar dan harus benar-benar diterima serta dipercayai. Ayat 10. Kita berjuang dan bekerja keras kerana kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup, penyelamat semua orang, terutama sekali orang yang percaya kepadanya. Inilah firman Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan pada petang ini, hidupmu dan tanggungjawabmu, Pastor Patrick. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada petang ini, menghadap firman-Mu yang kudus, dan kami siap untuk dilayani oleh Roh-Mu, dan kami rindu Roh-Mu akan berkata kepada kami sehingga firman-Mu akan mengubah dan membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada petang ini saya mau membawa kita merenungkan firman Tuhan yang berkata tentang hidupmu adalah tanggung jawabmu. Dalam bahagian ini kita melihat bagaimana Paulus menasihat Timotius tentang kehidupannya. Timotius adalah seorang pastor yang sangat muda melayani di Efesus. Dan kita melihat apa yang harus dilakukan oleh Timotius di dalam dia memimpin dan menggembalakan gereja yang ada di Efesus. Dan dia harus bertanggung jawab dengan hidupnya. Walaupun Paulus memberikan dia segala perintah dan segala panduan, namun dia harus bertindak untuk dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita pada hari ini, kita juga bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Keputusan kita adalah di dalam tangan kita sendiri, dan kita akan menentukan masa depan kita. Oleh itu kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita setiap hari. Orang boleh mencadangkan sesuatu kepada kita, menyatakan hal-hal yang tertentu yang sangat baik bagi kita. Namun keputusan adalah di dalam tangan kita untuk menentukan segalanya supaya dia akan berhasil dan juga membantu kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara, pada hari ini apa yang kita ketahui bahwa penyakit COVID-19, dan kerajaan telah memberikan kita SOP untuk menjagakan diri kita daripada dijangkiti oleh penyakit COVID-19 ini, virus yang sangat menakutkan ini. Semua kita diberikan tanggung jawab. Walaupun SOP telah diberikan kepada kita, namun kita yang membuat segala sesuatu tindakan untuk melindungi diri kita, supaya kita tidak akan dijangkiti, supaya kita dapat melindungi diri kita, dan segala yang diberi kepada kita harus kita patuhi di dalam kita mencegah ataupun menghindari diri kita daripada dijangkiti. Dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita, ada berapa langkah yang perlu dan harus kita ikuti dan lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hal ini akan membantu kita. Yang pertama dikatakan harus menjaga daya tahan tubuh kita. Menjaga daya tahan tubuh kita dengan katanya berrutin olahraga yang teratur, makanan yang berlezat ataupun yang banyak memberikan kekuatan dan kebaikan kepada tubuh kita, dan juga segala vitamin yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, dan apa-apa yang penting supaya tubuh kita sentiasa sehat. Dan langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah mencuci tangan dengan air dan sabun, dan seringkali membasuh tangan supaya kuman itu tidak akan menjangkit kita dan dia dapat dibuang daripada tangan kita ataupun tubuh kita. Dan juga memakai masker ketika kita sakit ataupun kita pergi ke mana-mana tempat orang awam. Kita harus gunakan semuanya, dan supaya
diri kita dapat dicegah ataupun tidak akan dijangkiti oleh penyakit ini. Dan yang keempat kata dia, menjaga kelembapan tenggorok kita, yaitu supaya sentiasa basah dan tidak akan kering, dan kalau tidak dia akan membuat jangkitan di dalam tubuh kita. Jadi saudara, yang kelima adalah mengurangkan kontak ataupun dengan orang yang sakit. Dan yang keenam adalah menyerap social distancing. Kita harus menjarakkan diri kita daripada orang-orang yang tertentu. Dengan melakukan hal ini saudara, maka kita dapat mengelakkan diri kita, melindungi diri kita daripada penyakit virus corona ataupun COVID-19 ini. Jadi kita bertanggung jawab, walaupun ada SOP yang dikatakan standard operational procedure ini, tetapi kita sendiri harus bertindak supaya ia menjadi kenyataan di dalam diri kita. Demikian juga dengan kehidupan kita pada hari ini. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita secara pribadi. Tuhan memberikan kita jalan. Tuhan memberikan kita segala perintah untuk diikuti. Namun dia tidak memaksa saya dan saudara untuk melakukannya. Kita yang harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang baik bagi hidup kita. Tuhan tahu apa yang boleh membantu hidup kita selama kita di dunia ini. Dan oleh itu kita harus mengikuti dan melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya perkara itu menjadi realiti dan hidup kita dapat terjamin dan terlindung daripada hal-hal kejahatan yang ada di dunia ini saudara. Dan Paulus dan Timotius juga memiliki hubungan yang sama di dalam pelayanan mereka. Timotius adalah seorang pastor yang sangat muda yang melayani di Efesus. Dan Paulus berkata kepada Timotius bahwa gereja yang sehat harus memiliki pemimpin yang sehat ajarannya dan hidup kerohaniannya. Walaupun Timotius adalah seorang gembala yang sangat muda yang melayani di gereja Efesus, tetapi dia boleh menjadi seorang pelayan Kristus yang baik sekiranya dia memperhatikan 5 hal ini. Apakah 5 hal yang harus dia perhatikan di dalam kehidupannya? Dan Paulus katakan yang pertama, kata dia, Timotius harus rajin mengajar kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudaranya yang seiman. Dia harus rajin memiliki disiplin diri yang baik dengan bertekun di dalam mengajar dan diajar oleh firman Allah. Dan saudara, ini yang pertama. Dan hal yang kedua yang perlu Timotius lakukan, dia harus melatih dirinya beribadah. Sebagai seorang olahraga, seorang itu harus berlatih supaya dia dapat mencapai apa yang dia impikan di dalam pertandingan yang ada. Dan seorang olahraga harus giat supaya dia ada stamina dan dia memiliki kekuatan. Demikian juga bagi kita orang yang percaya. Beribadah berarti menyatakan takut dan kasih akan Allah. Merenung firman Tuhan dengan teratur, dan disiplin adalah latihan rohani untuk bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Dan yang ketiga yang Paulus katakan kepada Timotius adalah dia harus menjadi teladan bagi orang percaya di dalam kasih dia, di dalam imannya, dalam kesetiaannya, dalam kesuciannya, dan juga di dalam penguasaan dirinya. Dan yang keempat, Timotius haruslah menggunakan tanggung jawabnya dengan penuh kewibawaan, yang mengatakan menjalankan tugas yang dipercayai kepadanya dengan mengajar sesuai dengan ajaran yang Paulus katakan kepadanya. Itu sebenarnya Paulus katakan ajar semuanya itu dalam ayat yang ke-11. Dan yang kelima adalah Timotius harus mempergunakan karunia yang dia terima sewaktu dia didoakan. Jadi saudara, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan menjadi seorang yang sehat secara rohani,
Dia harus melakukannya, apa yang diperintahkan. Dan inilah yang Paulus katakan kepada Timotius. Dia harus melakukan 5 perkara ini supaya dia menjadi seorang pemimpin yang sehat dan memimpin gereja yang sehat. Oleh itu Paulus menasihat Timotius supaya berhati-hati dengan dirinya sendiri dan ajarannya. Jika dia melakukan semuanya, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang yang mendengarnya. Di dalam 1 Timotius bab 4 ayat 16, Timotius bertanggung jawab terhadap kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dia miliki dengan meletakkannya dalam tindakan ataupun perbuatannya. Dan pada hari ini saudara, kita juga dipertanggungkan jawab terhadap diri kita sendiri, hidup kita sendiri oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita dan meletakkannya di dalam kehidupan kita. Mengapa saudara? Hidup ini atau hidup kita ini adalah tanggung jawab kita. Orang boleh berkata kepada kita, tapi mengubah kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan dapat mengubah diri kita. Hanya yang dapat mengubah hidup kita adalah diri kita membuat satu tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi diri kita lakukan. Saudara, mengapa hidup itu adalah tanggung jawab kita? Yang pertama adalah sebab kita bertanggung jawab terhadap kesehatan jasmani kita. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dengan baik supaya dia sehat, di mana Roh Kudus itu diam dalam tubuh kita. Kita perlu menjaga kecerdasan tubuh kita dengan mengendalikan senaman yang teratur. Kita perlu menjaga permakanan kita dengan secara teratur. Kita perlu mengurus masa kita dengan bijak dan teratur. Itu sebabnya saudara, kesehatan jasmani kita adalah tanggung jawab kita. Kita yang berkuasa dan berhak untuk menjaga tubuh kita. Banyak orang katakan bahwa rokok tidak berdosa, tidak disebut di dalam Alkitab. Tetapi saudara harus ingat, apabila kita merosakkan bait Allah, tubuh kita, berarti itu adalah engkau merusakkan ciptaan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjagakan bait Allah dengan baik dan sempurna, supaya dia sehat, supaya Roh Allah bertinggal di dalam kita, dan kita juga dapat melayani dengan baik untuk masa yang panjang. Itulah saudara, tanggung jawab kita terhadap hidup kita adalah diri kita sendiri. Walaupun orang lain berkata ini baik untuk kamu, tetapi kalau kita tidak bertindak dan menghindari dan mengelakkan segala benda-benda yang boleh menghancurkan tubuh kita, itu tidak akan berhasil saudara. Jadi yang kedua saudara, mengapa hidup kita adalah tanggung jawab kita? Yang kedua adalah sebab kita bertanggung jawab terhadap kesehatan rohani kita. Kesehatan rohani kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Di dalam Matius bab 6 ayat 33 berkata, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi kehidupan rohani kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan kalau Tuhan boleh bekerja di dalam hidup orang lain luar biasa, Tuhan juga boleh bekerja di dalam hidup kita sedemikian juga seperti orang lain. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sama, dan roh yang mereka terima juga adalah roh yang sama yang kita terima.
Jadi itu saudara, tidak ada alasan kita berkata bahwa kita tidak dapat menjaga kerohanian kita sehat. Sebab kitalah yang bertanggung jawab, kitalah yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Keputusan adalah dalam tangan kita. Jadi saudara, mengapa hidup kita adalah tanggung jawab kita? Karena kesehatan rohani kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita perlu mengukuhkan dan mengutamakan hubungan pribadi kita dengan Allah secara pribadi dengan baik. Setiap hari kita perlu makanan rohani supaya kita akan sentiasa sehat secara rohani. Sebab firman Tuhan akan memberikan kita pengertian. Firman Tuhan akan memberikan kita pengetahuan. Firman Tuhan akan memberikan kita keyakinan untuk berjalan ke hadapan. Walaupun banyak hal yang kita lalui dan membuat kita merasa khawatir, namun bila firman Tuhan itu dalam hati kita, pasti kita akan tetap teguh dan kuat dan tidak akan goyah karena kita yakin Tuhan memelihara kita. Kita perlu mengukuhkan dan mengutamakan hubungan pribadi kita dengan Allah secara pribadi dengan baik. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan datang kepada Dia setiap hari di dalam doa kita. Di dalam membaca merenung firman Tuhan adalah berarti kita mengutamakan Dia. Karena Kristen adalah hubungan pribadi dengan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita orang Kristen, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kalau kita tidak ada hubungan pribadi dengan Allah, itu bukanlah Kristen yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dan kita perlu mengambil makanan rohani setiap hari dengan teratur supaya kita akan menjadi sehat secara rohani. Karena dengan merenung firman Tuhan, maka kita akan menjadi sehat di dalam kerohanian kita. Mazmur 119 ayat 9 berkata, bagaimana seorang muda boleh hidup kudus? Firman Tuhan kata, dengan menjaga hidupnya sesuai dengan firman Allah. Jadi saudara, firman Allah adalah kekuatan kita, makanan rohani kita. Dan kalau kita mau sehat secara rohani, kita perlu mengambil firman Tuhan setiap hari menjadi makanan rohani kita. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita, keselamatan jiwa kita setiap hari. Kita tidak dikatakan mengambil mudah keselamatan kita. Kita harus mengerjakannya, melakukannya, supaya kita sentiasa bergira dengan keselamatan kita. Karena kita tahu bahwa bila Tuhan datang, kita pasti akan bersama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya akan menerima hidup yang kekal. Dalam Filipi bab 2 ayat 12 berkata, kamu selalu taat. Karena itu tetaplah pelihara keselamatanmu dengan takut dan hormat kepada Allah. Jangan lakukan itu hanya bila aku ada bersama kamu, melainkan terutamanya sekali ini sewaktu aku tidak bersama kamu, dan lakukanlah itu dengan hormat, takut akan Allah. Jadi saudara, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Saudara, kesehatan jasmani dan rohani kita adalah tanggung jawab kita sendiri dan bukan orang lain. Sebab Tuhan telah memberikan kita panduan melalui firman-Nya untuk kita ikuti dan taati, supaya kesehatan jasmani kita bahkan rohani kita tetap sehat. Apakah saudara selama ini telah menjalankan tanggung jawab Anda menjaga kesehatan jasmani dan rohani Anda dengan baik? Firman Tuhan adalah dasar kita. Kita perlu firman Tuhan menjadi panduan SOP kita, supaya kesehatan jasmani kita dan rohani kita sentiasa sehat untuk selama-lamanya. Apakah selama ini Anda telah menjalankan tanggung jawab Anda terhadap kesehatan jasmani dan rohani Anda dengan baik? Karena tanggung jawab ini adalah di dalam tangan saudara dan saya.
dan bukan orang lain. Dan firman Tuhan menjadi dasar kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, ajar saya untuk menjaga hidup saya sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur karena firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kami rindu agar firman-Mu akan menjadi pendoman bagi hidup kami, agar kami sadar dan tahu kamilah yang bertanggung jawab di atas kehidupan kami secara pribadi. Dan oleh itu Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Kami adalah layak di hadapan-Mu. Kami boleh mengubah kehidupan kami dengan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih karena panduan firman-Mu yang telah Engkau beri. Dan inilah kami Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau terus bersama dengan kami, dan beri kami kekuatan dan hikmat. Dan kami berdoa dan serahkan waktu yang seterusnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus kami berdoa. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
Salam saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada petang ini ya. Kristus Tuhan kita menjemput semua menghampiri mejanya, mereka yang mengasihinya, mereka yang sungguh-sungguh bertaubat dari dosa-dosa mereka dan yang mengingini untuk hidup damai antara satu sama lain. Oleh itu marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan antara satu sama lain. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan dan pengampunan. Allah yang penuh belas kasihan, kami telah berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami dalam pikiran, kata-kata, tingkah laku, melalui ketidakpedulian dan melalui kesalahan yang sengaja. Ampunilah kami berdoa, bebaskanlah kami untuk menaati Engkau dengan sukacita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berdoa secara diam-diam. Dengarlah berita baik ini, Kristus telah mati bagi kita semasa kita masih dalam dosa, sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus, kamu diampuni. Dalam nama Yesus Kristus, kamu diampuni. Kemuliaan bagi Allah. Amin. Mari kita sekarang mengucapkan tanda perdamaian dan kasih kita kepada satu sama lain. Okey. Tuhan bersama dengan saudara sekalian. Dan juga bersama-samamu. Angkatlah jiwamu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah tepat memberi kepada Allah ucapan syukur dan pujian. Adalah tepat, baik dan sukacita selalu dan di mana-mana pun untuk berterima kasih kepadamu, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan bersama penghuni surgawi, kami mengaku kebesaran dan kemuliaan nama-Mu serta memuji-Mu dengan mengatakan, Kudus, 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 Allah yang Maha Kuasa dan kuat, langit dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kuduslah Engkau dan diberkatilah anak-Mu Yesus Kristus. Melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya, gereja-Mu telah dilahirkan, membebaskan kami dari penhambaan dosa dan maut, dan membuat suatu perjanjian dengan kami dengan air dan roh. Pada malam ia dikhianati, dia mengambil roti, memberi pengucapan syukur. Lalu ia memecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, Ambil, makanlah, ini tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini dengan pengingatan akan aku. Setelah makan, dia mengambil sebuah cawan berisi wang, mengucapkan syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, Minumlah kamu semua, inilah darahku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umat-Nya. Darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Lakukanlah ini sekerap kamu minumnya dengan pengingatan akan aku. Dengan demikian, dalam pengingatan akan semua perbuatanmu yang mulia dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dalam pujian dan pengucapan syukur sebagai suatu pemberian yang kudus dan hidup, bersatu dengan pemberian Kristus bagi kami, mengisytiharkan rahsia iman. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semasa kami berkumpul di sini dan atas karunia Kudus-Mu, roti dan cawan. Jadikanlah ianya bagi kami tubuh dan darah Kristus, supaya kami menjadi tubuh Kristus bagi dunia ini yang telah ditebus oleh darahnya. Melalui Roh-Mu kami disatukan dengan Kristus
satu dengan satu yang lain, dan satu dalam pelayanan untuk dunia ini sehingga Kristus datang dalam kemenangannya, dan kami akan bersama dalam jamuan surgawi melalui anak-Mu Yesus Kristus dengan Roh Kudus di dalam gereja-Mu yang kudus. Segala penghormatan dan kemuliaan dan kuasa adalah milik-Nya, Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kesyukuran dan penyerahan. Kami telah bersekutu bersama di meja Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk jaminan-Mu bahwa kami boleh makan dan minum bersama Kristus apabila Dia datang dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Ingatlah Bapa, gereja-Mu telah dibeli dengan darah anak-Mu dan mengumpulkannya dalam kesucian-Mu masuk dalam kerajaan-Mu yang telah Engkau sediakan. Bimbingkanlah kami dengan Roh-Mu di dalam semua jalan kami. Bangkitkanlah kami untuk menghidupi hidup dalam kerajaan kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami saksi Yesus yang setia dalam kebangkitannya, bersukacita untuk kedatangannya, dan menjadikan kami layak untuk menyembah bersama-sama dengan semua orang kudus untuk selama-lamanya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selesailah kebaktian pada petang ini. Sila ambil saat itu kalau kamu ingin doa daripada pastor, berhubung dengan pastor atau pemimpin gereja kita. Kita jumpa sekali lagi minggu depan. Bye bye.